Ini parah nih. Tenang. Jelas. Cokin nih. Kamera rolling, action. Mas, part 2-nya ditunggu semua orang. Segera. Sahabat, udah pada nunggu part 2-nya ya? Yuk kita lanjut sekarang. Ini adalah part kedua dari inspeksi mobil bekas. Jadi di part pertamanya kita sudah menayangkan ciri-ciri mobil yang tidak sehat untuk dimiliki dan dibeli. Nah, part kedua ini adalah bagian kedua, bagaimana memilih mobil yang tidak sehat juga. Dan kita akan bandingkan dengan beberapa mobil yang dalam kondisi sehat untuk mendapatkan mobil bekas yang berkualitas, agar sahabat ketika membeli mobil bekas itu tidak kapusan atau tidak merasa dirugikan oleh pembelian mobil bekas yang tidak berkualitas. Bagaimana kelanjutannya part 2-nya? Yuk kita langsung saksikan saja videonya. Dan langkah-langkah selanjutnya yaitu ini masuk dalam kategori langkah atau trik kedua untuk mengecek kondisi mobil second. Sebaiknya dilakukan di sebuah bengkel yang mempunyai lift. Jadi untuk mendapatkan detail kaki-kaki yang aman. Jadi kalau dia korosi atau tidak, dia akan terlihat seperti ini. Jadi kalau ini kita ngelihat ngambil sampel dalam kondisi baik banget mobil ini, mobil terawat ini mobil Kopet. Ini salah satu mobil dari sahabat kita ya, dari Bogor. Dia datang ke sini dan dalam kondisi perjalanan ke Solo dia mampir. Ini mobilnya luar biasa banget. Ini masih original, masih nggak ada lekuan-lekuan sama sekali. Jadi masih utuh ini. Kebocoran juga masih minus. Jadi ini hanya kebocoran sisa-sisa dari ngetap oli ya. Mungkin tidak dibersihkan dulunya. Ini kondisi kaki-kaki yang bagus seperti ini. Jadi bisa dicek. Mulai dari shock breaker kelihatan kalau memang ada kebocoran. Jadi kalau melakukan prosedur kedua ini, prosedur tambahan ya ini ya, sebaiknya dilakukan di bengkel. Tapi kadang penjual, apalagi kalau abang-abang dari showroom atau pemilik bisnis usaha jual beli mobil, mereka nggak mau untuk melakukan cross check di showroom, di bengkel yang memiliki alat seperti ini. Kecuali kalau mereka yakin bahwa barangnya bisa dilakukan cek seperti ini dan akan lulus, mereka akan mau. Kita lanjut ke tambahan bagian keduanya. Dari beberapa hal tadi, ada satu hal yang paling penting ketika melakukan pengecekan ya, setelah mendekati finishing. Jadi tapi ini perlu keberanian dan perlu izin dari yang punya mobil yang mau menjual. Jadi caranya dengan menutup radiator untuk mengetahui kondisi mobil yang sehat atau yang tidak, itu dengan cara seperti ini. Langsung videonya. Kita minta izin untuk membuka tutup radiator dan di starter dalam kondisi seperti ini. Tembur ada. Apabila saat di starter air dari radiator itu nyembur seperti ini, maka dipastikan bahwa mobil ini dalam permasalahan di deksel ya, ini overhead. Jadi lebih baik disarankan untuk mencoba mengecek unit yang lain, karena ini nanti biaya servisnya akan lumayan setelah dibeli. Pasti akan melakukan turun deksel. Jadi kalau untuk unit Innova ini sangat rumit, sangat lumayan sekali proses pengerjaannya. Begitu juga dengan biaya servis dan penggantian packing setnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengecek apabila ada kebocoran di bagian bawah, itu akan nampak. Kalau seperti ini kan dia garing ya, hanya kebocoran rembesan dari tutup pembuangan oli saja. Jadi nggak apa-apa, aman. Ada satu tahapan lagi yang harus wajib dilakukan setelah Anda yakin dan deal dengan harga dan juga setelah melakukan test drive bersama pemilik. Tentunya tahap yang 3 ini nggak kalah penting, karena ini berkaitan dengan dokumen dan keaslian nomor rangka dan nomor mesin yang ada di BPKB, STNK dan juga yang ada di unitnya. Nanti di tahap 3 kita akan tayangkan besok ya Mas ya? Besok aja Mas. Oh ya besok. Jadi ini adalah tahapan kedua. Nanti untuk video lengkap berdurasi panjang kita akan siapkan. Jadi dari
1, 2, dan 3-nya kita akan rancang menjadi satu video, menjadi durasi panjangnya ya. Jadi untuk tahapan ketiganya kita akan tayangkan besok. Terima kasih. Mas, arep ngendi, Mas? Apa meneh arep racing, arep balapan, bosen neng bengkel. Lah ngapa? Ku sik part 3-ne ditunggu, kita syuting. Inspeksi mobil. Nggih. Arep mangkat iki lah piye? Kudu. Kudu. Nggih. Iki syuting sik. Iya, Syuting. syuting. Aduh ya oke, ayo tak turuti karepe penonton. Yo, Rene. Kamera rolling, action. Sahabat Monte Carlo, sahabat untuk klinik, ini adalah bagian ketiga dari inspeksi mobil bekas. Ini bagian yang sangat penting karena ini berkaitan dengan dokumen dan surat menyurat mobil yang akan dibeli. Apa saja itu, yuk sini. Jadi setelah melakukan cek, setelah menonton part pertama dan keduanya, itu cek kondisi mobil, kondisi mesin, cek fisik kaki-kaki sudah dilakukan. Ini yang ketiga, yaitu dengan melakukan pengecekan dan pengontrolan dari dokumentasi mobil tersebut ya. Mulai dari BPKB, STNK, surat jual beli atau faktur beli, begitu juga dengan data rekod servisnya. Jadi buku manual booknya harus dipertanyakan juga. Contohnya seperti ini ya. Ini STNK, tapi BPKB ini ora ono, aku ora duwe BPKB. Nah, ini. Jadi di sini kan ada nomor mesin, ada nomor rangka dan nomor-nomor yang lainnya termasuk pajak segala macam. Itu disesuaikan dengan yang ada di BPKB. Kalau di sini ada kecocokan dengan yang ada di BPKB, berarti mobil ini sudah benar. Pastikan mobil tidak dalam permasalahan ya, masalah dalam artian mobil tidak dalam sengketa, mobil tidak bukan hasil kejahatan, dan juga mobil tidak dalam proses gadai. Jadi benar-benar murni mobil dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman untuk dibeli setelah melakukan pengecekan fisik, bodi dan lain-lain. Yang terakhir adalah melakukan pengecekan dokumen atau surat-surat ya, seperti ini. Nah, setelah nomor yang di STNK dan di BPKB itu cocok, maka selanjutnya tinggal melakukan pencocokan untuk nomor rangka yang ada di mesin, di rangka ya, di bodi mesin, dan juga yang nomor yang ada di mesin. Kalau ini kita ambil sampel di Honda CR-V kapsul, Kak mendekat Kak. Untuk pengecekan nomor rangka ada di sini. Nah ini untuk CR-V nomor rangkanya ada di sini. Di blur Kak, engko di pokoknya di sini letak lokasinya, nomor rangkanya dicocokkan ya. Cocok enggak dengan nomor yang ada di SNK dan di BPKB. Kemudian untuk nomor mesin ada di sambungan belakang antara transmisi dan juga mesin. Tapi harus seorang teknisi atau seorang master. Biasanya dia di Samsat sudah ada master untuk bagian pengecekan kondisi fisik nomor rangka dan nomor mesin. Setelah itu, setelah semuanya dalam keadaan baik, cocok, kemudian surat-surat dokumentasinya cocok, di rangka, di BPKB dan STNK sudah cocok, dan hati Anda juga sudah merasa cocok dengan mobil yang akan dipilih, tinggal apa meneh? Ora nek. Jadi surat-suratnya apa wae? Surat cinta, ora. Wah, wis rasa bahas cinta. Aku wis adem soal cinta, ora usah tak bahas. Jadi intinya tiga juga, BPKB, STNK dan faktur atau dokumen jual beli. Setelah semuanya cocok, tinggal ngobrol sama yang punya mobil, diajak ngopi, harganya segitu, bisa turun nggak, terus atur wae. Bagusnya untuk melakukan pengecekan ini tadi, abang-abang semua membawa seorang teknisi ya, yang betul-betul tahu tentang kondisi mobil, kaki-kaki, mesin, interior dan eksterior dan sebagainya. Tapi kalau memang yakin bisa melakukan cek fisik sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau saya diajak gratis mas, ora usah bayar, ngajak kopi miring orang bayar, tapi nek dikai yo jenenge dikai kok yo. Jadi gitu saja. Jadi poinnya part 1, part 2, part 3 sudah selesai. Part terakhir adalah penyesuaian nomor rangka dan nomor mesin. Selanjutnya negosiasi, kemudian pembayaran, kemudian rekod servis dinolkan. Setelah Anda miliki dinolkan, mulai dari penggantian air radiator, kemudian mesin, oli mesin, kemudian oli transmisi, oli matic segala macam tergantung dengan mobilnya ya. Setelah itu selesai semuanya, baru mobil bisa dipakai buat keluarga, buat jalan-jalan dan sebagainya. Wes singkat mas ya. Alah bosen aku dinilai bosen penontonku nonton kuwi wae artis mbok wedok so mas. Enek, tapi nanti admin kita akan saya ajak syuting sekali-sekali ya. Oke ya.
Semoga membantu. Sampai jumpa lagi di bagian 4, 5, 6, 7 dan sampai bagian 100. Mungkin saya akan seperti ini wong nek ngerokok. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat.